Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana ala sairi syuhuri sayyidan wa kammala fihil fakhra faja'alahu lil barakati wal khairati mawridan wa anzala fihil qur'ana mau'idatan wa shifaan lima fis suduri wa huda wa rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini atau lebih tepatnya di bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan karunia dan keimanan, serta memperoleh nikmat yang sangat luar biasa dari Allah, yaitu kesempatan untuk kembali bertemu dengan bulan yang penuh berkah dan juga bulan yang penuh kemuliaan ini. Teman-teman sekalian, perkenalkan, saya Muhammad Akyasul Azkia, Mahasantri Angkatan 4 Pesantren Said Al-Muhtada. Izinkan saya menyampaikan sebuah pesan khusus terutama bagi saya sendiri untuk mengingatkan saya dan juga bagi teman-teman sekalian dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi sedikit tentang menjadi seorang profesional hamba di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surah Toha yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ihbita minha jami'an ba'dukum li ba'din adu. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Al-ayah. Ada banyak hikmah dari dua ayat ini yang tentu bercerita tentang bagaimana kemudian kita sangat-sangat penting untuk mengikuti Al-Quran. Teman-teman semua, dunia ini diibaratkan permainan. Nah, maka yang menguasai peta permainan, petunjuk-petunjuk permainan, merekalah yang kemudian akan mendapatkan kemenangan pada permainan ini, yang akan lulus pada permainan ini. Sedangkan yang nggak ikut aturan dan kemudian tidak mengerti bagaimana peta dan juga petunjuk-petunjuk permainannya, maka siap-siap saja akan menerima kekalahannya. Di ayat ini dikatakan, Qala ihbita minha jami'a. Allah telah berikan petunjuk. Kemudian siapa yang mengikuti petunjuk itu, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Nah, jadi kalau yang ikut dengan peta permainan yang Allah berikan, yaitu petunjuknya di dalam Al-Quran, tidak akan sesat dan juga tidak akan celaka. Dan tidak akan ada rasa takut, rasa khawatir, dan juga tidak akan ada rasa bersedih hati. Ini luar biasa, teman-teman. Jadi, rewardnya kalau dalam permainan ini, kita ikuti petunjuknya, ikut petanya, maka insya Allah kita semua akan selamat dari permainan ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, telah aku tinggalkan dua perkara yang kalau kemudian kita pegang dua perkara itu, kita pegang teguh, tidak akan tersesat. Apa teman-teman? Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau kita ikut dalam petanya, selamat. Tidak akan tersesat, tidak akan celaka gitu. Nah sebaliknya, kalau kemudian kita nggak ikut petunjuknya, waman a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, nggak ikut petanya, nggak mau ikut petunjuknya, nggak mau memahami dan juga nggak mau mengamalkan, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka kemudian sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, berpaling dari peringatan Allah. Maka itu peringatan dari Allah kita ikuti, nggak akan tersesat, nggak akan celaka, tidak khawatir, tidak takut bahagia, tidak bersedih hati. Dan kehidupan yang sempit ini bukan hanya soal kehidupan, tetapi soal rasa juga, teman-teman. Bukan hanya tentang jumlah uangnya atau jumlah tingginya jabatan kita atau mungkin karir kita, prestasi kita, bukan. Ma'isyatan dhanka ini kalau kita lihat adalah soal perasaan, di mana akhirnya kita menjadi susah dan gak pernah merasa cukup. Meskipun bisa jadi uangnya banyak, hartanya melimpah, kemudian asetnya di mana-mana, prestasinya luar biasa. Tapi kalau ini gak sesuai dengan petunjuk Allah, siap-siap gak akan tenang, siap-siap gak akan bahagia, dan gak akan pernah merasa cukup. Dan ini sering kali terjadi, teman-teman. Kita lihat ada orang yang uangnya jumlahnya udah banyak, jabatannya udah tinggi, ngitung uangnya aja susah, teman-teman. Tapi ujung-ujungnya lari ke narkoba,
pas ditanya kenapa pakai narkoba? Stres. Kenapa pakai narkoba? Butuh rileks, butuh hiburan. Padahal hartanya banyak tapi terasa nggak cukup. Padahal jabatannya luar biasa, kemudian pencapaian-pencapaian juga banyak, hartanya di mana-mana, rumahnya besar, megah, mobilnya mewah. Tapi ternyata tidak pernah terasa cukup. Nah, ini barangkali ini adalah bentuk dari ma'isyatan dongka tadi, hidupannya jadi terasa sempit. Hidupannya jadi nggak bahagia dan nggak tenang. Maka kemudian dalam permainan ini yang harus kita lakukan dan kita pegangi adalah mengetahui peta permainannya dan juga mengikuti petunjuk-petunjuk dalam peta itu, yaitu adalah di Al-Quran dan As-Sunnah, Quran dan hadis. Quran ini menjadi petunjuk. Inilah yang hanya menjadi satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita dari permainan ini, permainan di dunia ini. Dalam surah Al-Baqarah ayat 38 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Qul nahbitu minha jami'a. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, faman tabi'a hudaya, dan maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun 'alaihim, tidak akan ada rasa takut pada mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Nah, teman-teman semua, di ayat ini kita dapat hikmah ya, terutama di ujung ayatnya, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala yahzan. Maka barang siapa mengikuti petunjukku, yaitu ada di Al-Quran, hudan lil muttaqin. Ini menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, barang siapa yang mengikuti ini, fala khaufun 'alaihim, tidak akan ada rasa takut, dan kemudian walahum yahzanun, tidak akan bersedih hati. Nah, ini luar biasa teman-teman. Jadi Allah katakan mirwatnya, bagi yang ikut petunjuk Allah ini adalah tidak ada rasa takut dan juga sedih di dalam hatinya dalam menjadi kehidupan ini. Nah, maka ini adalah obat dari sepingahan kita, obat dari ketakutan-ketakutan yang kita hadapi. Kemudian, bagaimana cara kita melangkah di bumi Allah ini dengan petunjuk Allah? Keywordnya atau kata kuncinya teman-teman, kita harus menjadi seorang profesional dalam menjadi hamba Allah. Kita hari ini sering ngejar untuk menjadi profesional di dunia, misalnya ahli bidang IT, bidang manajemen, akuntansi, medis, dan lain-lain. Padahal ada tugas utama, yaitu bagaimana kemudian kita bisa menjadi seorang hamba yang profesional di mata Allah. Bukan hanya profesional di kerjaan kita, tapi profesional dalam kehidupan akhirat kita. Yaitu apa? Sebagai hamba Allah. Nah, profesional itu apa teman-teman? Profesional itu berarti ya, ikuti aturan yang sudah ada, atau bahasa mudahnya kita ikuti SOP, standar operational prosedurnya. Mengerjakan tugas yang diberikan. Nah, berarti apa profesional sebagai hamba Allah? Profesional sebagai hamba Allah berarti menjadi hamba yang taat, patuh dan juga tunduk, dan juga mengamalkan petunjuk-petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, apa rewardnya kalau kita kerja profesional teman-teman? Kita dapat upah, kita dapat gaji, kita dapat reward, material maupun non-material. Nah, kalau dari Allah apa rewardnya teman-teman? Salah satunya adalah dihapuskan rasa takut dan kemudian tidak bersedih hati. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini rewardnya, dan insya Allah masih banyak lagi rewardnya. Nah, maka kenapa kita akhirnya harus punya waktu untuk membaca Al-Quran? Ya karena inilah ikhtiar kita, bagaimana kemudian kita bisa tahu petunjuknya kalau waktu untuk bersama Al-Quran saja kita tidak mau meluangkan. Jadi jangan mencari waktu luang, tapi luangkan waktu untuk Al-Quran. Jangan kasih waktu sisa, jangan nunggu waktu luang, tapi waktunya diluangkan. Cari, luangkan waktunya untuk bersama-sama Al-Quran. Misalnya setelah sholat maghrib, sholat subuh, setelah sholat duha, dan sebagainya. Coba teman-teman lihat sekarang berapa screen time kita di dalam HP kita. 8 jam, 7 jam. Nah, bagaimana dengan Quran time kita? Sudah berapa lama kita sehari membaca Al-Quran? Oleh karena itu, mari kita jadikan Al-Quran sebagai teman hidup kita saat senang, saat susah, dan saat sedih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan hidayah dan kekuatan untuk menjadi hamba Allah yang profesional, yang menjadikan Al-Quran dan juga sunnah sebagai petunjuk hidup.
Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Allahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.